Tapi udah. udah. Oke. Udah. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan emas, long time not see. 2015 ya waktu itu ya? Iya, 2015. 2015. 6 tahun. Six years ago, and you are still same like before. Oh iya. Iya. Sekarang Alhamdulillah. sudah kelihatan bagian di Indonesia, tapi kan baru pindahan November kemarin ya? Baru. 7 November 2020 saya resign. Dan memutuskan ke Indo. Sebenarnya kontrak belum selesai, cuma saya udah resign dulu. Kondisi mungkin ya saatnya udah mendekatkan ke keluarga kali ya. Iya. Mas Hartono sehat? Udah enggak. Jangan dibahas. Sorry to hear that. Iya. Oke, yang penting doanya buat yang penting kebaikan buat yang sekarang, nggak tahu ya. Amin. Insya Allah. Iya. Ini Teh kan lama di Singapura ya, kayak yang nggak pernah ketemu Teteh, belum pernah ke Singapura tuh kayak so excited to know how was in Singapore. Yeah. Before pandemic and then during the pandemic. Yeah. During still not after. After yet. After pandemic. Oke, I see. Nah, kali ini Mbak penasaran aja, mungkin Teteh berkenan berbagi. How did you feel when you over there before pandemic and during pandemic? And how do you think when you compare in your istilahnya kondisi nyaman ya, comfort zone, and then you decide to resign and back to Indonesia? Coba diceritakan. Waduh. Saya Indonesia aja deh, malu bahasa Inggris tuh. Padahal ini biar spesial loh padahal. Oh ya, spesial. Oke, thank you Mr. Kawit, long time no see you. Okay. I said thank you very much because you was invite me to your podcast maybe. Oh yeah, maybe I will make new content in my YouTube maybe. Okay. Maybe around 6 years ago, we meet at the Siamioki Taps, yeah. And then after that we will not see again. And then this is the first time again. Yeah. You ever call me, Sid? You ever call me maybe around 2 months ago? 2 or 3. Yeah, but I'm waiting and then you never call me again, so okay. Okay. And then right now is maybe Allah give us to speech via Google Meet. Google Meet, yeah. Yes, and then okay. How about my feeling when the pandemic is coming? I'm very sad. You know, it's very sad for everyone. Semua sedih lah ya, untuk semua orang, bukan cuma saya aja. Kenapa saya sedih? Karena saya nggak bisa lagi untuk traveling. Oh iya. Termasuk makan-makan. Iya. Postingannya hilang semua. Iya. Iya. Kalau makan mungkin nggak begitu ini ya, cuman traveling. Saya lagi enjoy dengan traveling bersama teman-teman saya. Terus tiba-tiba pandemic coming, so we'll just stay at home, not go to anywhere. Okay, but untuk pembelajaran di Singapura sendiri ya. Iya. Itu ini ceritanya sejarahnya dulu ya. Iya, betul. jadi kan pandemi ini munculnya di awal 2020 ya. Januari 2020.
itu udah muncul gitu. Dan memang pemerintah Singapura sendiri pada saat awal kemunculan itu nggak langsung kita close sekolahnya gitu ya, nggak, semua masih berjalan normal. Hanya saja mulai ada informasi kepada masyarakat luas bahwa ada pandemi namanya COVID gitu ya. Dan di sana masih istilahnya kalau yang sehat nggak perlu pakai masker gitu. Yang sehat nggak usah pakai masker, tapi yang itu pakai masker. Namun seiring berjalannya waktu itu udah mulai jadi penyebaran secara luas. Oh iya, betul. Jadi secara luas. Dan di bulan Maret, kalau nggak salah di bulan Maret itu udah ada mulai diperketat. Gitu ya. Maret. Oh iya. Maret Duluan itu, Singapura berarti daripada Indonesia ya? Ya. Maret itu udah mulai diperketat gitu ya. Kemudian istilahnya siswa-siswa yang datang dari yang datang dari luar negeri masuk ke Singapura kembali, back ke Singapura kembali, dan mereka harus istilahnya ke dunia pendidikan, ke bidang kesehatan, yang kerja di dalam sektor-sektor yang memang crowded orangnya, itu harus melakukan LOA namanya. Absent ya. Artinya leave of absence itu artinya stay di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, tetapi masih diperbolehkan untuk keluar. Itu selama 14 hari. Gitu. Okay. Jadi masih istilahnya kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, itu selama 14 hari, tapi masih kita boleh untuk keluar. Artinya untuk beli makan, minum itu masih boleh gitu ya. Kemudian setelah itu mulai kapan ya? 20 Maret kalau nggak salah itu udah mulai ada aturan baru lagi. Karena kasus Singapura itu semakin tambah genting lagi, tambah genting lagi, dan itu mulai semakin inilah, mulai dari masker itu udah harus wajib untuk semuanya tanpa ada pengecualian lagi. Semua ya? Semua itu udah udah harus, pokoknya ada wajib, nggak ada lagi istilahnya yang sehat sama yang nggak sehat gitu. Karena emang kasus di Singapura juga semakin meningkat waktu itu. Itu sampai ada satu dormitory itu isinya hampir 200.000 orang. Itu pekerja yang memang pekerja bangunan lah istilahnya, yang memang penyumbang lah ya, kayak gitu. Jadinya memang kita diisolasi dan kita benar-benar yang udah harus pakai masker semuanya. Tapi pada Maret itu kita masih sekolah masih bisa normal, hanya saja menggunakan masker, cuci tangan gitu, sama cek suhu tubuh gitu. Jadi masih normal, belum ada harus stay at home kayak gitu. Kayak gitu. Kemudian tadi itu di Maret tanggal 20-an itu kalau nggak salah, itu mulai diberlakukannya tadi kan ada LOA ya, ada leave of absence, sama nanti ada lagi SHN, stay home notice. Itu beda. Jadi kalau SHN itu stay home itu benar-benar kita nggak boleh keluar rumah sama sekali. Jadi benar-benar yang harus di rumah, di tempat. Jadi ketika kita sampai, kita ke dormitory kita, dan itu 14 hari itu kita nggak boleh keluar rumah sama sekali. Kalau yang tadi kita masih, yang LOA itu kan masih boleh gitu kita untuk keluar, tapi kalau SHN itu udah nggak boleh kemana-mana. Udah harus stay di rumah. Nggak boleh sama sekali kayak gitu. Berarti yang di asrama tadi nasibnya gimana ya? Itu yang udah mereka di karantina, nggak boleh keluar sama sekali. Kasian. Tapi hebatnya lagi, Singapura itu dari mulai Maret itu udah ada namanya sistem tracing. Jadi setiap orang itu wajib menginstall di aplikasinya namanya Safe Entry.
Jadi Safe. safe entry. Oh, Nah, jadi semuanya itu ada di handphone. Saya udah hapus kebetulan. jadi ada udah hapus belum ya? Kayaknya sudah saya hapus dari safe entry-nya. Soalnya saya udah nggak pakai lagi. Ya udah saya hapus. Jadi apa namanya, kita di download di handphone masing-masing. Itu jadi kalau kita pergi kemana-mana, itu kita kayak scan. Ada barcode-nya, mau ke pasar kemana itu kita ada scan. Sekolah apalagi ya. wah Jadi, keren lah. nah ya jadi apa namanya, kita scan masuk, jadi tertrace semuanya. Perjalanannya mau di mana Iya, pokoknya kita masuk toko, keluar toko itu kita ada ini, harus antri, berarti kayak antrian gitu. Kan semua udah punya handphone kan, sebenarnya cuma tinggal Klik. scan gitu. Atau ada apa shortcutnya kan, kalau udah punya shortcutnya cepet kan. Nah, kayak gitu. Jadi ini yang menarik nih, beda. Kalau ini kan Singapura ya. Kalau di sana itu kayak pinjem-pinjeman HP gitu-gitu, kayak status palsu yang masuk di toko itu, ada nggak sih orang-orang yang kayak nggak aware kayak gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Wah, nggak ada. Lah. Nggak ada, karena ada yang jaganya. Kayak oh ini sama nggak? Ya, jadi kan setiap toko itu ada yang jaga untuk masuknya. Jadi nanti kalau yang nggak safe entry nggak boleh, karena kita harus menunjukkan Nama, ada foto ID fotonya kelihatan juga di situ. Jadi kita save nggak bukan ID foto, jadi cuman kita kayak barcode bahwa kita sudah check in tanggal sekian jam sekian di toko A misalkan. Tapi ibaratnya di sana nggak ada yang curang, misalnya Teteh kan punya kakak misalnya mirip, terus pinjam HP-nya dong, nanti mau tak bawa ke toko sana gitu, nggak ada ya? Gini. Kalau di Indonesia kan ada. Jadi kan? Kalau yang misalkan dia nggak bawa handphone, sebenarnya di aplikasi itu bisa dipakai untuk berapa orang gitu, lebih dari satu orang. Oh ada. Jadi aplikasi itu bisa dipakai untuk misalkan saya berapa orang, 5 orang, atau saya belum pernah coba sih ya kebetulan, tapi emang bisa lebih dari satu orang. Oh iya, syukurlah. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak bawa, kita tunjukin aja IC kita. IC atau kalau enggak paspor kita kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita pergi ke tempat A, di tempat A itu ternyata ada yang orang kena COVID. Iya. Itu langsung ada notifikasi masuk ke handphone kita. Jadi kamu tanggal sekian ke tempat A ada yang kena COVID. Jadi kita buat warning kita sendiri nih. Kalau kita punya gejala-gejala apa tuh kita bisa langsung cepat ke dokter kayak gitu. Kalau di Singapura banyak yang meninggal nggak sih? Di Singapura ada, tapi nggak banyak. Sedikit. Oh, enggak. Kalau melihat Indonesia sama Singapura, banyakan mana yang meninggal? Indonesia lah. Oh. Singapura nggak banyak. Saya nggak ini ya. Waktu saya pulang itu masih di bawah 10 orang, nggak banyak. Hah? Se-Singapura November di bawah 10 orang ya? Wow. Pokoknya nggak banyak. Keren. Nggak banyak. Tapi ya kan modalnya banyak bikin Singapura, jadi ya beda. Jadi terus berarti pendidikan waktu itu gimana kondisi di sana? Lanjut ke bidang pendidikan ya. Jadi kalau di sini istilahnya di Singapura itu circuit breaker ya. Jadi masa karantinanya itu kalau di kita apa sih? Kalau di kita? Isolasi. Kalau pemerintah melakukan apa di sini? PSBB. Kalau di Singapura namanya circuit breaker. Circuit breaker. Breaker. Kayak gitu. Dan itu dilakukan beberapa tahap. Dan hebatnya lagi, antara fase circuit breaker pertama, kedua itu yang namanya PM Lee, Perdana Menteri Singapura, itu beliau langsung melakukan konferensi secara umum. Jadi langsung menginformasikan semua pada masyarakat. Jadi nggak ada lagi yang ditutup-tutupin. Dari awal tuh emang nggak ada yang ditutupin. Kasus tuh semua dibuka. Jadi supaya masyarakat itu aware. Udah gitu nanti, dan hebatnya lagi, Perdana Menteri itu berbicara dalam 4 bahasa. Speechless. Mandarin, kemudian bahasa Inggris, Melayu. Dan satu lagi
India mungkin. India kayaknya enggak, 3, pokoknya dia lebih dari 1 bahasa. Oh iya. Itu Oh. keren banget lah. Itu hebat. Menurut saya belum pernah ngelihat speech dari Kayak apa. Perdana Menteri ya, petinggi Heeh. negara terus Iya. dengan kemampuan yang sebanyak itu. Iya, kayak gitu. Keren kan? Keren. Oke. Nah, kemudian lanjut ya. Ya. Tadi kemudian dimulai Maret itu kan Iya. tanggal 20 tuh udah mulai ada aturan yang diperketat, mulai ada Iya. apa yang benar-benar kita bukan lagi LOE gitu ya. Kemudian di akhir Maret itu mulai ada home based learning. Oh, Di akhir home Maret. base. Home based learning, tapi masih bergantian. Jadi kayak sekelompok kecil gurunya datang gitu atau enggak gini. Jadi sekolah masih masuk tapi bergantian masuknya. Oh. SD itu jadi yang SD itu belajar di rumahnya itu hari Rabu aja. Jadi yang hari lainnya masuk. Kemudian SMP itu di hari Kamis. Lalu SMA tingkat kelas itu hari Jumat belajar di rumahnya. Jadi mulai mengurangi untuk kumpul di sekolah. Kayak gitu. Tapi waktu itu 100% ya? 100% Apanya? ke sekolah anak-anaknya. Wow. Masih 1% ke sekolah, tapi emang dijaga jaraknya. Udah mulai jaga jarak kayak gitu. Emangnya sekelas di sana berapa orang sih? Udah banyak. Oh. Kelas itu kelasnya maksimal 20 kayak gitu, 30 itu enggak banyak. Jadi kayak di Singapura tuh memang ya udah nggak harus kayak standar nasional pendidikan kita 28 nih SD nih. Jadi memang di sana harusnya sedikit gitu ya murid-muridnya ya. Ya, karena kan udah dari awal itu udah jadi mulai dari ujian masuk, kemudian seleksi guru itu semua dari Kementerian Pendidikan. Jadi itu kan per distrik ya. Jadi kita jadi nggak yang semua udah diatur lah. Jadi misalkan daerah A siswanya masuk ke daerah A, daerah B ke daerah B. Oh, jadi tapi ini ya apa istilahnya kayak semua favorit ya ibaratnya di sana ya sekolahnya. itu semua fasilitas olahraga, kesehatan di sekolah itu udah istilahnya kalau saya lihat udah standarnya udah bukan standarnya udah internasional banget deh pokoknya. Oh, I see. Jadi ya nggak kayak terlalu berebut harus ke distrik mana, pindah distrik. Iya. Karena setiap distrik itu sekolahnya udah mumpuni. Kualitas gurunya juga udah ini ya. Iya. Dan uniknya lagi, saya dapat ini ya. Jadi setiap guru itu di Singapura itu kayak semacam mengisi kuesioner. Iya. Saatnya. Jadi dari Kementerian Pendidikan itu ngasih kayak semacam pertanyaannya nggak susah kata ibu saya. Itu pertanyaan semacam kayak semacam bahwa seorang guru itu kewajibannya harus seperti apa gitu. Oh. Jadi kayak semacam doktrin lah. Jadi guru itu jadi pengaturan mindset ya. Betul kayak gitu. Dan itu harus berkala. Itu berkala dari kementeriannya. Per bulan kah? Per 2 bulan kah? Nah itu waktunya saya kurang ini, cuman dia berkala itu ada kayak gitu. Oh iya. Berarti mungkin Indonesia yang sekarang sistem yonasi itu kayak sebenarnya kayak mengacunya udah ke Singapura kali ya. Iya. Oke. Lanjut lagi nih. Ya, lanjut. Oke. Kemudian tadi kan udah di akhir Maret itu udah mulai ada masuk sekolahnya dibagi-bagi ya. Iya. Kemudian kita mulai 7 April sampai 4 Mei itu udah mulai kita benar-benar circuit breaker yang pertama. Kenapa Teteh itu bisa ingat betul tanggal berapa kayak so special in every single day? Because I'm reading last night. It's okay. Oke, lanjutin deh. Oke,
Oke, jadi tanggal-tanggal pentingnya saya coba ingat dulu nih. Ntar malu katanya saya nggak tahu. Okay. Oh ya. Good question, Mr. Kawit. Oh. Thank you. Kayak mau jadi nyanyi mata Najwa nih. Sama Aiman Wicaksono. Oke, lanjut. Oke, jadi apa namanya, dari mulai 7 April sampai dengan 4 Mei kalau nggak salah itu udah mulai kita benar-benar pembatasan, mulai dari sekolah, kemudian toko itu semua tutup. Jadi yang buka itu hanya yang kepentingan esensial, kayak gitu itu masih buka kayak gitu. Itu pun diatur. Jadi apa namanya, kayak kita ke pasar tradisional itu kita kan nilai masing-masing. Iya. Jadi pasar pun ada ini ya? Ada, ke pasar tradisional pun diatur. Jadi kita apa namanya, jadi yang ganjil masuknya tanggal ganjil, yang genap hanya bisa di hari yang tanggalnya genap. Jadi selain hari itu nggak bisa. Kayak gitu. Itu udah jadi April 7 April sampai bulan Mei itu udah mulai berlaku untuk circuit breaker atau PSBB secara seluruh Singapura kayak gitu ya. Seluruh Singapura. Seluruh Singapura tanpa terkecuali kayak gitu. Namun di sini di Singapura ya, bukan di sini, saya udah di Bandung sekarang. Di Singapura itu walaupun istilahnya pemerintah istilahnya menghentikan kehidupan perekonomian untuk sementara ya, untuk yang pertokoan-tokoan yang sifatnya sekunder, tapi mereka juga memberikan bantuan kepada masyarakatnya, nggak serta-merta dilepas gitu aja. Jadi yang memang kekurangan itu ada bantuan tersendiri kayak gitu, sehingga apa namanya, masyarakatnya juga kan istilahnya walaupun dia di rumah tapi untuk makan itu istilahnya bisa lah ada gitu. Dan ada kemudian memberikan kayak semacam keringanan untuk apa namanya, uang SPP ya kalau Indonesia bilangnya. Oh iya, betul. Ya, sekolah gitu ya. Itu biaya sekolah itu diringankan. Jadi istilahnya penundaan biaya sekolah, kemudian pengurangan biaya sekolah itu benar-benar diberikan sama pemerintahnya. Kayak gitu. Pemerintah yang nanggung. Di tingkat perguruan. Jadi termasuk yang di sekolah swasta. Kenapa? Termasuk yang di private school ditanggung pemerintah. Enggak, ya bukan di private school. Ini yang di sekolah-sekolahnya pemerintah sendiri. Karena iya. Okay. Jadi udah gitu apa namanya, untuk kan kalau di Singapura itu mahasiswa itu dikasih kayak semacam pinjaman dana pendidikan ya. Jadi makanya jadi sebenarnya tinggal kitanya aja mau sekolah apa enggak, karena pemerintah itu ngasih bantuan kayak gitu. Nah tapi kita harus ada kembali ke apa namanya, harus ada misalnya masuk ke pemerintah Singapura atau mengembalikan uang tersebut, tapi itu pun ditangguhkan selama setahun. Jadi karena tahu kondisi COVID, jadinya kan perekonomian turun, jadi benar-benar dikasih kemudahan pembayaran itu enggak yang saklek kayak gitu. Bahkan itu diberi mahasiswa itu ya, diberi kesempatan mengambil 4 mata kuliah secara gratis untuk yang tingkat awal, yang untuk ini. Jadi yang awal mahasiswa baru ya kan, itu dikasih, saya baca, saya baru tahu tadi malam juga. Jadi dikasih biaya untuk mengambil 4 mata kuliah secara gratis. Jadi itu benar-benar yang memperhatikan ini banget. Kayak tetap ya, education is number one. Jadi di sana betul. Oh, lah keren lah. Ya, cuma bilang wow. Oh iya, masih ada? Ada. Jadi ketika kita mulai belajar dari rumah, kan tidak semua siswa itu mempunyai piranti. Ya kan? Iya, betul. Dan di sana pemerintah memberikan bantuan piranti juga. Baru memberikan bukan cuma data kuota internet, tapi juga pirantinya juga diberikan pinjaman. Pinjaman ya statusnya?
Tak kira dikasih yang baru sih. Tapi kan setidaknya bantuan itu benar-benar ini kan Real ya, untuk kayak support pendidikan betul-betul sejauh itu ya. Ya Allah, keren. Jadi itu kan April sampai Mei ya. Tapi diperpanjang akhirnya. Akhirnya diperpanjang sampai dengan 1 Juni. Jadi kayak jarak jauh akhirnya memilih mulai dari yang April sampai Juni itu. Iya, mulai pembelajaran online semuanya. Nah, terus nasibnya yang TK kayak apa? Itu semua oh iya, TK saya nggak tahu ini juga ya. Oh ya. Oke, jadi tapi intinya semua pembelajaran secara online, tapi di Singapura itu pemerintah, terutama Kementerian Pendidikannya itu mempunyai platform pembelajaran sendiri. Jadi dia punya platform dari mulai tingkat istilahnya preschool sampai dengan yang tingkat universitas itu punya platform sendiri. Jadi mereka ketika daring itu punya sistem sendiri juga gitu. Namanya apa? Apa ya namanya? Saya lupa namanya apa. Tapi pernah akses itu ya? Ada. Itu saya lupa namanya apa, cuman ada kayak gitu. Jadi ada platform sendiri kayak gitu. Jadi kan tinggal klik, pilih sekolahnya. Iya, mungkin kayak gitu. Jadi ada kayak kalau di kita apa ya? Mungkin apa deh? LMS kan? Kayak saya nggak tahu juga kalau Indonesia apa ya. Sempat ikut PPG nggak sih? Apa? PPG. Iya. Kayak yang kayak dipakai PPG itu. Tapi saya nggak, sistemnya nggak kayak itu. Saya nggak pakai itu sistemnya. Jadi kayak istilahnya mungkin kayak menu-menu pembelajaran materinya apa itu udah di situ semuanya. Jadi selain menggunakan Zoom, kemudian Facebook juga, jadi mereka menggunakan semua macam platform yang luar juga, tapi mereka juga punya ini sendiri, punya aplikasi sendiri juga kayak gitu. Jadi kayak pendidikan ya sekarang di sana sampai 1 Juni online. 1 Juni itu online. Namun untuk yang tingkat akhir, kayak misalnya kita kelas 6 SD ya, kelas 9, kelas 12, itu karena memang mau ujian istilahnya, itu mulai bulan Mei, kalau nggak salah Mei akhir itu, jadi karena kalau misalkan siswanya perlu bimbingan, konsultasi itu bisa ke sekolah gitu. Jadi guru memberikan pelayanan. Tapi itu nggak wajib. Tapi nggak wajib sistemnya. Jadi karena kalau misalkan siswanya saya butuh nih, saya kayaknya nggak bisa, jadinya ya udah, jadi guru memberikan pelayanan. Itu khusus untuk yang tingkat akhir ya. Kalau yang nggak tingkat akhir nggak bisa. Tuh. Berarti Juni berakhir dengan seperti itu. Iya. Semester baru. Oke. 2 Juni saya masuk sekolah dan semua normal. Jadi istilahnya setelah tanggal 2 Juni, pokoknya mulai selesai 1 Juni, tanggal 2 Juni udah mulai aktivitas kembali, semua toko-toko udah mulai dibuka secara berkala. Kemudian pembelajaran di sekolah pun udah mulai lagi, tapi tetap ya, jadi mulai dari scan dari mulai pintu masuk itu udah di scan suhu tubuh. Kalau yang suhunya lebih dari 30 derajat itu udah harus pulang, nggak bisa masuk. 36, 37. Kayak gitu. Kemudian di gerbang itu kita cuci tangan langsung. Jadi sebelum masuk ke area yang depan tuh kita udah cuci tangan langsung kayak gitu, itu wajib. Scan suhu tubuh, cuci tangan, dan mulai itu di sekolah itu kita nggak bisa berkelompok gitu aja. Itu maksimal itu 5 orang. Jadi kalau misalnya kita punya kelompok belajar itu maksimal 5 orang. Kayak gitu. Jadi kayak nggak full ya sebenarnya? Sekolahnya masuk. Jadi nggak yang misalkan 50% enggak, tapi ketika kita kan diskusi kelompok istilahnya ya di kelas itu maksimal 5 orang. Maksimal 5 orang. Itu mulai Juni itu maksimal 5 orang. Begitu pula ketika di luar, ketika kita jalan kemana itu maksimal 5 orang dan nggak boleh lebih dari 5 orang. Boleh ganti orangnya? Boleh, orangnya ganti boleh. Tapi maksimal 5 orang. Jadi kalau ada 6, satunya harus mencil sendiri kayak gitu. Jadi walaupun sekelas 20 berangkat semua, ketika discuss ya udah, dan mainnya ya harus kayak gitu. Iya, kayak gitu, harus jaga jarak, pakai masker itu wajib ya, nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas ya?
Dari Kenapa pagi, kalau makan boleh. pagi sampai sore gitu kecuali makan. Ya, itu nggak boleh lepas masker. Kemudian jarak antar bangku itu minimal 1 meter. Jadi jarak antar bangku itu minimal 1 meter. Itu wajib. Kemudian guru-gurunya, jadi sebelum masuk sekolah, semua guru dari semua level itu wajib melakukan PCR atau swab test. Per Per, per bulan. jadi enggak, ketika awal masuk. Oh, awal Jadi masuk. ketika awal, supaya memastikan bahwa kondisi guru itu sehat gitu ya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai setelah 1 Juni itu kan tanggal 2 kita udah mulai siap-siap masuk. Ya. Jadi sebelum masuk tuh udah tes swab semuanya. Dan itu ditanggung semua oleh pemerintah. Wow. Nggak ada ini. Waktu itu saya dari foundernya Temasek kalau nggak salah. Temasek Holding. Ya, kan itu Temasek itu kayak semacam organisasi ya. Jadi, iya, kayak perusahaan besar itu juga sih. Kayak gitu. Gitu semua free, kita nggak bayar sedikit, kecuali ya mungkin kalau nanti berikutnya itu untuk itu sendiri kayak gitu. Berarti normal sampai Oktober November kemarin normal? Normal. Setelah ini semua normal, nggak ada. Sampai pulang kemarin normal? Normal. jadi karena polanya udah jadi kan? Polanya sana udah jadi. Jadi mulai 1 Juni itu tingkat penyebaran COVID itu tuh udah tertrace banget, turun terus. Enggak, jadi saya bahkan di lingkungan community aja itu udah 0 ininya. Karena kan ininya udah mulai di angka di bawah 5 itu udah inilah udah bagus banget gitu. Makanya pemerintah ini karena prinsip mereka adalah satu, pertemuan di kelas itu nggak bisa digantikan dengan pertemuan secara daring. Oh iya betul, prinsipnya. Nggak bisa. Jadi walaupun segimana kita pembelajaran secara daring, tapi pengalaman di kelas itu nggak akan bisa tergantikan. Tapi berarti anak-anak di sana semuanya ya mau nggak mau tertib ya. Ketika nggak tertib ya harus pulang. Iya, tertib semuanya, nggak ada yang ini. Kemudian ekstrakurikuler pun kan awal-awal udah yang dalam kelompok besar itu yang nggak bisa belum boleh diizinkan dulu ya, kecuali untuk yang masih di batas dalam kecil itu masih boleh lah. Oh, berarti kalau sekarang pindah ke Indonesia ini kayak malah banyak waktu semuanya online. Berarti kan udah masuk toh? Iya, saya besok saya berangkat. SMA apa namanya? 23. SMA 23 Garut. Nun jauh di pegunungan sana, ternyata saya nggak tahu. Masya Allah kayak gitu. Semoga nanti dilancarkan. Muridnya semuanya setertib yang di Singapura gitu. Amin. Boleh masuk semua. Jadi saya nggak divaksin ya? Apa tetap vaksin? Endingnya di Singapura. Singapura waktu saya itu belum ada vaksin. Entah kalau sekarang ya, karena kan waktu saya kan November itu belum ada yang vaksin. Kalau sekarang nggak sempat komunikasi lagi dengan kawan-kawan di sana ini? Masih. Oh masih? Sama udah normal juga? Sampai hari ini bertahan normal? Masih. Pembelajaran? Masih. Jadi dari awal pun, dari awal pun nggak ada istilahnya kurikulumnya apa? Apa sih kalau istilahnya penyederhanaan. Penyederhanaan kurikulum kayak gitu. Jadi nggak ada. Jadi kita memang kurikulum semua dari awal menggunakan kurikulum awal normal. Pembelajarannya jadi memang sih ada penyederhanaan ya, nggak terlalu dipaksakan, tapi tetap mengikuti KIKD yang memang dari awal. Jadi kan ibaratnya mungkin benar-benar jauh beda ya. Kalau mungkin ya di murid-murid kita kan kebiasaannya kan. Nah, kami kemarin kan juga kayak sampai bulan Oktober kita ada konsultasi kelompok gitu. Ternyata mungkin sulit mengendalikan mereka di perjalanan pulang. Nanti kayak mampir kemana gitu-gitu. Nah itu kan yang mungkin sulit dikerjakan di Indonesia gitu. Tapi ya optimis saja, semoga nanti kedepannya ya
semuanya menyadari bahwa corona itu beneran ada loh. Ada, iya. Dan mungkin mesti ada sukarelawan kali ya. Jadi di Singapura itu ada istilahnya tim pengawas. Tim pengawas yang memang kayak mantau mulai dari di kendaraan umum, kemudian di stasiun. Jadi ada volunteer yang sosial ngatur social distancing-nya. Kalau misalkan ada yang melanggar, itu dipoto dan langsung dilaporkan, langsung ditindak. Tindakannya apa kalau di sana? Bisa kalau misalkan warung-warung makan tuh bisa ditutup. Terus kalau misalkan orang individu tuh denda. Berapa? Dendanya mulai dari 300 dan kalau sudah 2 kali itu bisa berlipat-lipat. Gitu. Jadi ini, tapi kalau kegiatan olahraga itu individu ya. Jadi kan individu. Jadi itu dari mulai ini juga masih boleh, nggak apa-apa. Berarti benar-benar di luar tuh semua bermasker. Bermasker. Nggak ada yang melanggar gitu ya di sana. Nggak ada. Kecuali ketika olahraga ya. Kalau olahraga kita lari, itu kan kita nggak boleh pakai masker ya. Tapi mereka membawa masker. Cuman kan memang tidak digunakan karena kan nanti malahan jadi sakit betul gitu. Dari sini mungkin kayak kapan ya Indonesia sampai di titik kayak Singapura bisa sekolah lagi dengan sampai hari ini kan masih ada yang nggak percaya. Malah semakin banyak mungkin yang nggak percaya atau semakin menurun, saya nggak tahu sih. Tapi kayaknya kalau di beberapa sosial media itu masih ada orang-orang yang nggak percaya gitu. Itu gimana kalau dari Teteh yang sudah melihat dan tinggal di negara yang sudah berhasil melewati corona? Enggak, ini ya, kayak putus-putus ya? Putus, sorry. Bentar, saya chat aja, coba. Terganggu. Ya. Sinyalnya down kah? Ya, agak terganggu. Ya. Ini. Kesimpulan. Ada sekarang ada. Mesti diulang. Kapan kira-kira Indonesia bisa nyusul pembelajaran seperti Singapura? I hope so as soon as possible. Ya, semuanya kayak gitu sih jawabannya. Karena kita nggak tahu. Kita nggak bisa tahu ya, karena pertama kondisi geografisnya itu udah beda. Culture kita beda, sifat kita berbeda. Jadi antara Singapura, masyarakat Singapura dan masyarakat Indonesia itu udah beda. Kita nggak bisa memprediksi kapan ya. Kalau di Singapura jujur aja semua terprediksi. Statistik itu benar-benar berguna ya. Betul. Jadi semua plan itu dilaksanakan. Jadinya sehingga ketika mulai dari kita benar-benar stay di rumah sampai kapan masuk sekolah itu udah ada alurnya dari awal. Jadi semua rencana itu alhamdulillahnya di sana itu terstruktur, terprogram dengan baik gitu. Karena tidak semua orang, bukan cuma pemerintah aja. Jadi kalau dari ini ya statementnya Teteh ini berarti kita sebenarnya ada harapan kalau nanti pemerintah bisa bikin kayak sekolah-sekolah yang untuk diuji cobakan dengan normal, benar-benar anak-anaknya tertib, yang nggak tertib ya mohon maaf nih, jangan dulu kayak gitu, atau dipindahin dulu atau bagaimana nih solusinya supaya ada model bahwa ini loh, kalau seluruh stakeholder itu benar-benar kompak dan benar-benar saya ini ada COVID dan kita harus benar-benar protokol itu kita bisa kok lalui ini bareng gitu. Sebenarnya ya kalau menurut saya pertama semua guru sebelum masuk itu dipastikan memiliki hasil swab test, itu wajib. Kenapa wajib? Karena untuk kesehatan diri kita dan kesehatan murid kita. Itu wajib. Itu wajib banget. Yang kedua, menurut saya
itu mesti ada tracing yang ketat. Tracing, nah ini itu. Masya Allah. Kalau misalkan selama tracing itu belum ada, itu kita memang lebih baik kayaknya PJJ cari dulu. Iya. Gitu. Karena tanpa tracing yang jelas itu kita nantinya dari mana awalnya, dari ininya kita nggak bisa ini kayak. Oh iya. Kata kuncinya sistem tracing ya sebenarnya. Iya, sistem tracing dan kesadaran. Cuma dua itu sebenarnya. Kalau dua itu pegang, ya udah kita normal lagi gitu sih. Iya, insya Allah udah normal lagi kalau menurut saya kayak gitu. Ya Allah, sebenarnya kata kuncinya kalau niru Singapura benar-benar cuma dua itu sih. Ya. Jadi terus bantuan itu ke tepat sasaran ya, jangan ke yang nggak sasaran. Tapi kan itu bukan bagian dari hal yang paling pokok bagaimana mereka menghadapi itu. Jadi cuma sistem tracing dan kesadaran, benar-benar kesadaran gitu. Dan orang tua ya mengedukasi anak-anaknya harus patuh nih. Ketika enggak, ya ini negara kita nggak akan bisa lepas dari sistem ini dan ya akan kayak gini terus gitu. Lebih lama. Iya, karena kan masih banyak yang emang tadi nggak percaya akan COVID, kemudian merasa bahwa hidup mati kita itu udah takdir gitu, walaupun kita harus usaha dulu kan sebenarnya. Kita harus kayak gitu. Oke lah, senang sekali kayak benar-benar kayak ya sudah nemu sih bagaimana bukan menghilangkan ya, jadi bagaimana kita bisa menang melawan COVID berdasarkan Singapura ya. Pertama sistem tracing, keduanya adalah ya kesadaran bahwa ini benar-benar ada loh. Corona itu benar-benar ada, walaupun nggak sakit kena corona, mungkin ada sebagian yang nggak sakit, tapi ini sebenarnya berbahaya, betul-betul berbahaya, terutama bagi mereka yang punya komorbiditas. Karena orang-orang yang sayang dengan keluarga yang punya komorbiditas tentunya punya resiko kehilangan lebih tinggi. Betul. Wah, ini kayak nunggu nanti ada sesi sharingnya ini teteh yang di sekolahnya sana, kayak ada sih nggak yang kepo gitu atau ya udah teteh dari mana? Oh saya dari Bandung. Oh gitu aja, nggak sempat ngulik-ngulik. Saya nggak mau bilang saya dari Rocky tuh kepala sekolahnya itu. Jadi kan sebenarnya sekolahnya teteh itu malah bisa jadi ini ya, pilot project ya. Sebenarnya mungkin pilot project kelas kayak ini siapa nih yang benar-benar mau tertib, ketika nggak mau tertib ya sorry itu saya harus nggak bisa ikut project kayak seperti ini gitu. SMA 23 Garut, selamat, you have a great teacher. Thank you. I will start on Monday. Okay, hopefully success all of your career. Mungkin kayak jadi ini ya, jadi kepala dinas kayaknya untuk saat ini. Amin ya Allah, jangan dulu. Untuk saat ini sebenarnya lebih kayak gitu aja, kayak oh yaudah kayak pilot project. Kalau yang nggak tertib jangan ikut dulu deh, sekolahnya ya udah diserahkan ke orang tua masing-masing. Iya, sebenarnya kan walaupun orang tua, saya lihat di sekolah di dekat saya ya, itu menandatangani ya, ada kayak semacam surat perjanjian ya. Iya betul. Ya kasih subjek. Jadi kalau istilahnya surat perjanjian itu dipegang, tapi tetap ya saran saya nih ke sekolah misalnya ada swab untuk semua gurunya gitu, itu wajib, itu nggak bisa di ini. Sebelum sekolah dimulai itu wajib, itu penting banget menurut saya. Nah, iya, dan walaupun mereka udah benar-benar negatif, swabnya sudah sesuai protokol ya, social distance tetap penting. Iya, tadi di Singapura saya sampaikan lagi jarak 1 meter antar bangku gitu. Kemudian guru juga betah ya, jarak 1 meter gurunya. Kalau di saya sih kan udah ada skat masing-masing ya, kita udah gurunya. Nah, kayaknya perlu deh di foto ini meja-meja gurunya, meja-meja muridnya dari Singapura. Ada. Ntar saya ini kan. Nanti di share ya. Nanti saya tak pesen gitu loh buat sekolah saya. Jadi kayak
oh bener-bener ini kayak siapa tahu jadi contoh sekolah yang aman gitu. Tapi ya bener-bener yang ada riwayat nggak tertib atau malah main keluar ya mohon maaf nggak usah aja. Yang bener-bener janji cuma stay di rumah, terus di sekolah, stay di rumah, dan kejujuran orang tua juga penting nih. Betul. Dan kemudian kita pagi-pagi itu ada apel ya. Misalnya apel itu supaya penekanan pada siswa bahwa COVID itu ada. Kemudian kita social distance. Kemudian bahwa berkelompok itu maksimal 5 orang. Itu jadi kita tekankan gitu. Jadi maksimal 5 orang. Kalau enggak ya kita ada sanksinya kayak gitu. Jadi lalu kita ada guru piket. Dulu waktu di sekolah saya, misalnya piket istirahat ya. Kan ada jam cuti. Ya. Nah, jadi supaya kita melihat nih siswanya tuh benar-benar per 5 orang nggak kayak gitu. Terus 5 orang itu juga harus 1 meter jaraknya, nggak bisa yang deketan kayak gitu. Kemudian mengurangi touch. Artinya kita barang-barang harus punya sendiri, jangan pinjam kayak gitu. Mungkin kalau SMA 23 nanti lolos pertama untuk percobaan, nanti SMP ku mau lah jadi kayak gituan. Karena bener-bener kayak ya udah nih kalau misalnya dia pergi atau di sekolah nggak tertib ya mohon maaf gitu kan kayak membahayakan yang lain gitu. Dan kita butuh orang-orang yang tertib untuk saat ini untuk pendidikan. Jadi kayak sekarang mungkin ibarat kata pendidikan di Singapura segini ya. Indonesia kan sebelum pandemik segini. Sekarang ibarat kata Singapura segini, Indonesia semakin segini. Di bawah, iya. Karena di sana iya sih. Oke, itu satu lagi lagi. Jadi dinas pendidikannya atau kalau kitanya istilahnya ada CPI-nya ya, kansil kayak gitunya. Istilahnya di Indonesia dinas pendidikan lah. Itu melakukan kayak semacam survei mendadak. Jadi tiba-tiba datang ke sekolah ke pemberitahuan. Untuk apa? Untuk mengecek ini gimana sih sekolah yang yang masuk itu kondisinya seperti apa? Apakah memenuhi standar masuk yang ditentukan oleh pemerintah itu seperti apa? Kalau ada yang melanggar itu kena denda. Sekolahnya kena denda. Bayarnya pakai apa dong? Pakai dolar. Sekolahnya kena denda. Dan memang itu jadi bukan cuman individu ketika di jalan berkelompok, di sekolah pun ketika sudah masuk dinas pendidikan itu melakukan survei. Jadi bukan cuman lepas gitu aja, enggak. Jadi datang ke sekolah secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Bagus, dan nggak ada kong kali kong ya kayak nggak ada gitu. Jadi kalau ada pelanggaran ya udah kita laporkan sanksi udah. Ya ini sebenarnya saatnya semuanya bisa jadi pahlawan tuh ya momen ini. Dengan jadi kayak tertib sehingga kondisi perekonomian seperti ini sih kayak stabil lagi. Wah, ya Allah, kayak kalau melihat kayak gini jadi jauh gitu ya. Ya memang jauh. Saya juga kaget ketika pulang ke Indonesia, jujur aja kaget. Pertama, kok orang nggak pakai masker ya? Kaget ya. Dan ya karena kan nggak percaya mungkin ya, sebagian karena nggak percaya. Jadi ya kalau sana udah satu suara semuanya percaya, ya nggak percaya tapi tetap pakai masker gitu ya kalau sana ya. Iya, pakai masker karena kalau nggak kena denda, dan dendanya itu bukan main-main. Jadi kalau misalkan yang awal $100, nanti kalau udah denda 2 kali bisa nyampe 300, jadi dendanya itu semakin berlipat. Wah. Dulu saya ada teman sih tapi meninggal kalau nggak salah di Garut, kepala sekolah SMP sih, tapi SMP. Kalau ini mungkin beda ya, yang kayak gitu. Jadi bagus. Ya kita nggak tahu lah nanti seperti apa kondisinya. Ini berarti saya boleh tanya-tanya lagi loh nanti sekitar mungkin kan besok Senin sekolah ya? Iya. Berarti sebulan lihat kayak komen-komen kayak just talk. Boleh. Kalau Teteh punya ini akun YouTube
kalau nanti mau obrolan kayak santai ini mau di-upload boleh, nanti tak kirim Boleh, via boleh. email ya. Boleh. Ya mungkin Saya jarang upload di YouTube. oh ya. Saya baru upload YouTube kemarin karena saya nggak ada kerjaan. Terus saya iseng ikut program guru belajar ya. Oh, saya nggak ikut. Saya karena dari November saya nggak ada kerjaan sama sekali. Jadi pas ada program guru belajar, udah saya ikut aja yang tentang size kompetensi minimum ya. Oh iya. Kayak gitu. Saya baru ini. Oh iya. Ya, nanti tak kirim lah ke Teteh ini hasil recordnya. Boleh. Judulnya diviralkan juga boleh atau apa. Yang penting sekali lagi ini disclaimer ya, ini kayak cuma obrolan pendapat kita saja, bukan buat mempengaruhi orang lain. Ada istilahnya ada yang salah-salah kita ya, as a human. Iya. Jadi kita ya bukan pemangku kepentingan, tapi kita benar-benar sebenarnya berharap pengen sekolah ini kayak cepat masuk. Nah, syarat-syaratnya ya tadi itu. Kalau siap dengan tadi itu, misalnya muridnya Teteh sama muridnya saya, mungkin orang tua yang komitmen dan anak yang komitmen, yuk datang ke sekolah kayak benar-benar kita mau loh dengan sistem itu, dan kita jamin kalau enggak siap didenda misalnya 5 juta bayar ke sekolah gitu-gitu kan kayak seru ya. Iya. Kan tapi tetap sih intinya tetap satu ya. Semua ada aturan resmi dari kementerian. Iya, betul. Nggak bisa kita sekolah jalan sendiri, nggak bisa. Iya. Jadi semua satu dari dinas atau kementerian yang emang sekolah boleh buka gitu. Kalau kita istilahnya kita sendiri yang buka tanpa ada ini, malah kita kena. Jadi kan kalau nanti Yunani udah kayak kuning bisa menyelenggarakan kayak gini kan udah benar-benar sudah komitmen di awal gitu. Betul. Itu malah bagus nggak dari kuning ke orange bukan, tapi kuningnya menuju hijau gitu. Oke lah, saya nanti jam 9 ada ini diskusi sama temen yang sedang menderita COVID. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga cepat sembuh. Kapan-kapan kalau jadi videonya nanti boleh di-share, nanti tak share aja nih. Boleh, siap. Ya. Oke. Mungkin bincang-bincang kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih sharingnya. Singapura bagus, tapi kita benar-benar cita-citanya Indonesia bisa jauh lebih bagus dari sana. Dan kita masih punya optimisme tinggi buat itu. Iya. Oke, gitu ya Teteh ya. Terima kasih. Waktunya keren sekali. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nanti saya juga upload di YouTube saya juga ya. Boleh, silahkan. Saya matikan. Oke, dadah.